Kemudian untuk pagi ini saya mengingatkan untuk hadis arba'in karena sudah lama tidak. Nanti kita jeda dengan hadis arba'in. Dulu kita terakhir masuk ke hadis nomor 12. Kita sudah belajar hadis ke-11 tentang dak mayaribuk ila malayaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Sudah kita bahas panjang lebar. Ini insya Allah singkat yang ini. Kemudian yang nomor 12 adalah min husni islamin mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara keelokan keindahan Islam seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Dulu kita sudah bahas bahwa ada 5 bagian yang dimaksud meninggalkan, yaitu meninggalkan yang sifatnya haram pasti harus kita tinggalkan, suka tidak suka, tanda bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita meninggalkan yang haram. Kemudian meninggalkan perkara yang makruh. Makruh artinya dibenci, boleh tapi dibenci. Kemudian perkara yang mubah tapi berlebihan, boleh tapi berlebihan, itu ya jangan. Sebagaimana tadi contohnya, banyak sekali kita waktu terbuang untuk hal-hal yang tidak perlu. Dan waktu itu kita sudah bahas juga proses atau tahap-tahap setan menjerumuskan kita. Salah satunya adalah itu, kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita. Maka hindari betul. Itu di hadis nomor 12. Sekarang hadis nomor 13. Hadis nomor 13 ini ujian buat orang-orang beriman. Hadisnya pendek tapi ini ujian buat orang-orang beriman. Khususnya apalagi kalau ini kakak beradik, persaudaraan. Kita berdoa Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Itu sesungguhnya secara psikologis itu agar kita tuh lembut kepada kaum muslimin. Kalau kepada kaum muslimin yang tidak kita kenal saja, yang sudah mati saja, kita mintakan ampun atasnya, apalagi saudara kandung kita, apalagi bapak ibu kita, tentu saja Allah. Nah, maka hadis ini ujian buat kita. Hadisnya pendek dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dari kecil bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak hal yang bisa diambil dari beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini pendek tapi masya Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Berat badan, berat badan. Tidak dikatakan beriman seseorang. Nanti saat saya sampaikan maksudnya. Ini bukan penafian berarti tidak beriman, bukan. Atau lebih tepatnya gini, tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ini berat banget kalau hanya tekstual begini. Gimana? Jenengan ke mobil apik berarti sedulurnya jenengan mobil apik. Jenengan ngekei punya uang 1 juta berarti jenengan ngasih ke saudara 1 juta gitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan salah pengertian. Maksudnya ma yuhibbu li nafsihi, maksudnya ngaten. Ini di riwayat Imam Ahmad lebih diterangkan. Tapi yang diangkat di hadis arba'in nomor 13 yang ini. Maksudnya mencintai saudara sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Maksudnya kita ingin apa yang terjadi dengan kita berupa kebaikan, kita ingin kebaikan itu juga ada di dia. Contoh, jenengan pedagang soto, punya saudara juga atau orang muslim yang lain jualan soto pula. Maka kalau jenengan laris, jenengan tuh ingin betul tulus dari hati yang berdalam juga dia rame kayak saya loh. Kalau saya rame, seneng, laris, maka saya ingin dia juga laris, seneng, rame, gitu maksudnya. Mudah nggak kalau begitu? Isi angel kayak mana? Kalau hati kita nggak bersih bisa jadi ya saingan kita, saingan saya. Nih isokion, aku laris kayak jual laris. Maksudnya begitu hadis ini. Jadi dikatakan tidak sempurna iman seseorang, ancamannya tidak sempurna iman seseorang ketika dia belum ingin saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mendapatkan. Dan ini bukan penafian berarti tidak beriman. Kalau kalimatnya kan la yu'minu ahadukum, tidak beriman
salah satu di antara kalian. Ini seolah-olah imannya batal. Maksudnya di sini adalah tidak sempurna iman kalian. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain tentang ketika Rasulullah bersumpah 3 kali, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu. Sungguh tidak sempurna, maksudnya sungguh tidak sempurna iman seseorang. Sungguh demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Sungguh demi Allah tidak beriman seseorang. Dikatakan, sahabat mengatakan, kila waman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang tidak sempurna imannya? Dikatakan apa? Qala alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu, adalah orang-orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Kedudukan tetangga di dalam Islam itu luar biasa lah Bapak Ibu. Jadi menghormati tetangga itu penting. Maka guyub rukun itu penting. Guyub rukun. Kalau tonggo kok bermasalah, ini masalah Bapak Ibu. Oh pemerintah konco masjid kok bermasalah, subhanallah. Lantas hasil ngaji kita apa Bapak Ibu? Subhanallah. Sebagian orang kadang-kadang punya masalah sedikit aja keluar dari grup. La ilaha illallah. Bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa terjadi Bapak Ibu. Ini namanya pendek. Ya, lantas hadis ini ditaruh di mana? Ya. Saya tuh dikelui kayak gitu kadang-kadang sama sebagian orang. Ya. Ada yang mengatakan, Ustadz, tempat saya gitu, pengurusnya keluar misalnya seperti itu. Bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa terjadi seperti itu. Ini pendek pikirannya. La yu'minu ahadukum. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia ingin kebaikan buat saudaranya sebagaimana kebaikan dia terima. Minimal sama, minimal dia punya kebaikan yang sama dengan kita. Maka sekali lagi penting memberikan rasa itu kepada diri kita, itu penting, Pak. Penting banget. Kita berjamaah, kita tahu semakin banyak jumlahnya semakin Allah cinta. Berarti kepentingan untuk menjaga kerukunan itu kepentingan siapa? Kepentingan bersama, gini Bang. Kepentingan bersama Bapak Ibu. Subhanallah. Tapi sekali lagi, yang namanya di masyarakat, problematika seperti ini sering terjadi. Apalagi kalau udah masalah manhaj, masalah berbeda satu ibadah dengan sebenarnya, harusnya saling menghormati saja. Yang melakukan silahkan, yang tidak melakukan, karena pertanggungjawaban kita masing-masing. Tapi hubungan tentang kebaikan tetap berhubungan baik. Ini saya cerita seperti ini bukan kemana-mana. Saudara saya sendiri ada yang seperti itu, keluar dari grup RT, keluar dari grup masjid. Saudara saya sendiri ngalami seperti itu. Setelah belajar. Karena hal-hal kecil kadang-kadang, karena cuma guyon di grup, saya nggak cocok dengan guyon-guyon kayak gitu, keluar saya, ayo malah bubar seperti itu. Maka letakkanlah, ingat-ingatlah hadis ini, bahwa kita tidak dikatakan sempurna iman kita sebelum kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh. Jadi sekali lagi, yang dimaksud di situ bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna iman. Maksudnya ingin seperti kita, maksudnya adalah kebaikan yang kita terima, maka kita berharap ada di dia juga. Maka disebutkan di sini di dalam faedah hadis ini katakan, termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang mencintai saudaranya apa yang dia dicintai untuk dirinya dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Berarti nek ono wong urung rajin yang masjid, kalau memang panjenengan cinta kepada dia, buatlah cara supaya dia ke masjid, itu maksudnya. Paham gitu? Jadi kalau kita punya amalan baik yang visinya akhirat, kok sementara saudara kita belum, kita ingin dia juga rajin begitu, itu maksudnya. Dan inginnya betul-betul, kalau ingin betul-betul berarti doakan kan. Jenengan menyempatkan untuk mendoakan saudara panjenengan, tetangga panjenengan. Ini penting Bapak Ibu. Coba kalau jenengan bisa rukun di dalam sebuah tempat, rasanya kayak mana tuh berkumpul di masjid tuh, Masya Allah. Berkumpul berbagai macam potensi, maksudnya di situ ada yang potensi dengan tenaganya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan ilmunya, masing-masing memposisikan pada kedudukannya dia, manzilahnya dia. Tidak tidak masuk ke wilayah-wilayah itu loh. Kadang-kadang ada orangnya ahli di sini masuk ke sini, ahli di sini berkumpul dengan ahli ini berkumpul, itu kan jadi luar biasa. Masya Allah. Ada yang ahlinya sound system misalnya. Saya ada satu musola, Masya Allah. Tapi kalau saya masuk ke situ, Masya Allah, nyamannya, saya bunyi kayak gini tuh rasanya saya sendiri nyaman. Gitu. Saya tanya, ini siapa yang setting?
Kalau ada ternyata ada jamaah yang pinter itu, masya Allah. Mahal banget kan sound systemnya? Enggak juga katanya. Ini masalah settingan ruangan dan sebagainya. Masya Allah. Ngimam di situ rasanya tentrem. Karena apa? Saya sebagai imam juga dengar nyaman. Di jamaah juga nyaman. Itu penting itu. Nah, itu kan orang punya kelebihan di situ, masya Allah. Karena kecintaannya sama muslim, dia optimalkan keahliannya untuk menolong kaum muslimin dengan keterampilannya itu. Makanya sekali lagi, persoalan ini persoalan yang kebersamaan, Bapak Ibu. Makanya kalimat cinta itu gimana sih? Mencintai saudara panjenengan. Kalimat cinta ini kan luar biasa nih. Yang kalau zaman muda dulu kan, ya saudara ketemu sedino wis mumute pol-polan. Kita betul-betul mencintai betul saudara kita. Coba Bapak Ibu, jangan rasa betul ini. Kita kan akan mati semua, kita akan ketemu insya Allah di surga. Insya Allah. Kita duduk di dipan-dipan, kita akan begini kembali. Lantas ngapain kita bermusuhan di dunia? Subhanallah. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menjadi dalil bahwasanya di antara sifat muslim yang disuka itu dianjurkan adalah mencintai saudaranya minal khair. Mencintai saudaranya dari kebaikan-kebaikan dan berusaha mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri dalam hal kebaikan. Dan yang ketiga, menjadi dalil tentang celaan tentang ananiyah. Celaan terhadap sifat ananiyah. Apa ananiyah? Egois. Kita lihat kalau orang apa-apa sendiri kan egois. Sing penting aku selamat. Sing penting aku entuk. Ini kan egois. Maka ini dicela oleh Rasulullah. Berdasarkan hadis ini kita mengambil faedah bahwa ananiyah atau orang yang egois itu dicela oleh syariat kita. Maka diingat-ingat ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semuanya, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim untuk saudaranya? Dari hadis ini kita tahu ada kesimpulan bahwa ini tuh memberikan turunan bahwa seorang muslim itu bagaimana sih bersifat kepada saudara. Yang pertama, dalam urusan akhirat. Yang kedua, dalam urusan dunia bagaimana sikapnya. Jangan perhatikan Bapak Ibu. Ini banyak faedah yang bisa kita ambil ya. Dalam urusan akhirat nih, jika saudara kita kurang maka kita ingin saudara kita meningkat. Yang pertama nih. Jika sama maka kita senang dan tidak hasad. Misal dia jumlah hafalan Qur'annya banyak, maka kita ingin sama dan tidak hasad kepada dia. Kemudian di antara yang memberi syafaat atas izin Allah adalah teman-teman yang sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sama-sama dalam amal soleh. Maka hal ini bisa menjadi motivasi buat kita. Kalau jenengan mencintai muslim yang lain, ya kalau ternyata kita butuh pertolongan dia nanti di akhirat. Bukankah nanti ada syafaat dari kaum muslimin? Ini lagi. Orang-orang muslim yang masuk surga mengatakan saya dulu satu holako dengan dia, saya pernah ngaji dengan dia. Kenapa dia belum masuk sekarang? Maka Allah berikan izin atas izin Allah untuk ngambil tuh, ya kan? Masya Allah. Kemudian jika saudaranya lebih, maka hibtoh ingin seperti dia, tapi tidak dibarengi dengan ingin dia hilang nikmatnya. Paham ya? Ada saudara kita lebih dalam urusan akhirat, kita ingin seperti dia dengan tidak disertai supaya hilang dari dia. Karena kalau orang hasad kan begitu, kita ingin nikmat yang dia peroleh, tapi sambil bersamaan kita ingin hilang pula tuh yang ada di dia. Kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu, subhanallah. Nah sekarang dalam urusan dunia, nanti jangan bisa perbandingkan. Di dalam urusan dunia, jika kurang, boleh kita berharap sama dengan yang bersangkutan, dan disertai senang kalau orang lain itu punya nikmat itu. Kita berharap sama, tetapi kita juga senang ketika orang mendapatkan itu. Ini kan sering terjadi, orang kadang-kadang tidak senang melihat orang mendapatkan nikmat. Ya, apalagi dia dapat nikmat banyak, kebetulan yang bersangkutan sedikit banget. Dia akan cari alasan-alasan untuk menjat bahwa Allah kayak paling paling ngepet paling. Alasan-alasan aja dibikin-bikin gini bang. Nah ini seperti ini jangan sampai dilakukan. Faedah dari hadis itu salah satunya itu. Kemudian jika sama, tidak merasa tersaingi dan tidak hasad. Contoh sama-sama jualannya laris, ya sudah kita
Bersyukur alhamdulillah. Ini urusan dunia ya. Tadi urusan akhirat, ini urusan dunia. Kalau ternyata sama, kita alhamdulillah. Dia laris, kita alhamdulillah. Bukankah walaupun jejeran jualan, tetap rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memahami ini enggak mudah loh Bapak Ibu. Iya sih nyatanya kali laris terus. Kita nggak bisa begitu Bapak Ibu. Maka ingatlah bagian ini. Kita tuh cinta betul sama dia. Jadi bentuk cintanya tuh kayak gitu tuh, rasa di hati pun sudah ada. Kemudian jika saudara kita lebih di urusan dunia kita Bapak Ibu, menurut hadis ini para ulama menyebutkan tidak dianjurkan untuk ingin kecuali ada hubungannya atau motif yang ternilaikan akhirat kita. Paham maksudnya nggih? Jenengan itu boleh ngangen-ngangen urusan dunia kepada orang yang jenengan anggap lebih dari panjenengan. Boleh, sepanjang keinginan jenengan nambah itu dihubungkan dengan akhirat. Tapi kalau enggak perlu. Contoh, jenengan melihat orang kaya, ya Allah saya ingin kaya kayak dia, yang dengan kekayaan itu saya bisa melakukan hal-hal terkait dengan akhirat saya. Kalau enggak usah Bapak Ibu. Enggak usah. Bisa jadi itu justru beban buat panjenengan. Memangnya diberi kekayaan mudah? Enggak mudah Bapak Ibu. Sabar di dalam duka itu lebih mudah dibandingkan sabar di dalam kekayaan. Gini apa nggih? Fakta apa fakta ini? Iya, sejarah mengatakan yang berhasil itu orang-orang susah Bapak Ibu. Jadi kalau orang kaya, untuk sabarnya orang kaya Pak, menahan diri dari yang tidak perlu, menahan diri agar kebutuhannya secukupnya, kebutuhan sisanya ke orang lain. Kan nggak gampang. Nggak kok, golek kok, suki kok, kon go kaya. Logik nggak? Padahal itu sabarnya orang kaya Bapak Ibu. Makanya dikatakan di sini, jikalau panjenengan kebetulan dikasih rezeki yang jauh di bawah seseorang, boleh jenengan ngangen-ngangen seperti dia, sepanjang ngangen-ngangen jenengan itu dihubungkan dengan akhirat panjenengan. Kalau enggak usah. Karena Pak, bisa jadi itu kecelakaan buat jenengan. Dan banyak Bapak Ibu orang yang ketika susah dia bisa bersedekah, justru ketika naik penghasilannya enggak bisa sedekah. Enggak 1-2 kayak gitu itu. Enggak 1-2 Bapak Ibu. Karena seiring meningkatnya penghasilan dia, kalau orang-orang zaman sekarang mengatakan, maka seiring pula naik cara hidupnya. Gini apa nggih? Sehingga apa yang dulu tidak terlihat begitu ada penghasilan. Dulu ngontrak nggak apa-apa, begitu punya penghasilan dia ingin beli rumah yang rumahnya di luar target yang harus punya kemampuan dia, sehingga dia nggak sempat bersedekah, uangnya ditabung. Gini apa nggih? Tahu-tahu mati, belum selesai rumahnya. Tahu-tahu mati Bapak Ibu. Maka sekali lagi, cintailah saudara panjenengan dengan cara kayak ya tadi. Urusan akhirat panjenengan, cara bersikapnya bagaimana sudah jelas. Urusan dunia panjenengan sudah jelas. Sekali lagi, untuk urusan dunia, kalau ada yang lebih, kita boleh berkeinginan, tapi ingatlah, minta kelebihan sebagaimana dia, agar saya meningkat kedudukan manzilahnya di akhirat. Itu yang boleh itu. Kalau enggak usah, percuma, akan menjadi beban buat panjenengan. Semakin bertambah jumlah dunia panjenengan, maka semakin banyak pula pertanggungjawaban yang harus dilakukan, pertanggungjawaban di sisi Allah. Hisabnya panjang sekali. Maka Bapak Ibu, kita ngaji sudah cukup lama. Kita berharap betul ada kelembutan di hati kita Bapak Ibu. Merubah sikap kita. Merubah bagaimana kita melihat akhirat kita. Melihat dunia kita, cara pandangnya harus berubah Bapak Ibu. Bagaimana mungkin sudah ganti tahun Al-Muharram, kok kita tidak merubah, meningkat daripada tahun lalu? Nggak bisa Bapak Ibu. Kita ingin betul dengan ngaji seperti ini terhadap perubahan yang jelas. Sikap kita terhadap Al-Quran kita, sikap kita kepada tetangga kita, sikap kita kepada hadis Nabi Muhammad SAW, sikap kita kepada keluarga kita harus ada perubahan meningkat. Kalau enggak, merugi. Demi Allah merugi. Nanti yang sampaikan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi tentang fikih salat berjamaah beberapa hal, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Sama-sama berdoa, jenengan mendoakan saya mendoakan jenengan insya Allah, dan mudah-mudahan kita disayangi oleh Allah di sisa umur hidup kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.